Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sebelum kita melanjutkan kegiatan berbagi praktek baik ini, pada hari ini marilah kita sejenak kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kegiatan ini dilancarkan dan dijauhkan dari segala hambatan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Isnaini Auni Alati. Saya adalah guru produktif teknik bodi otomotif SMK Negeri 2 Purwodadi. Kegiatan praktek baik ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua dengan harapan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua terhadap hal yang telah saya lakukan ini. Bagaimana strategi yang tepat untuk menerapkan satu langkah mencapai sukses di kelas dan disesuaikan dengan karakteristik murid di sekolah. Tujuan pembuatan video berbagi praktek baik memberikan kesadaran kepada murid betapa pentingnya belajar dengan arah dan tujuan yang jelas, meningkatkan antusias dan rasa ingin tahu belajar murid, melatih keberanian murid saat tampil di depan kelas dan berani mempresentasikan hasil. Pada awal semester Gasal tahun 2022, saya mengejar kelas 11 TBO. Sebelum memulai pembelajaran, saya menanyakan ke semua murid terkait dengan materi apa yang sudah didapatkan waktu kelas 10. Dan semua murid menjawab, materi baru dasar. Dan untuk mengetahui sejauh mana antusias murid dalam belajar, maka saya juga melakukan tanya jawab ke semua murid berkaitan dengan motivasi mereka masuk jurusan teknik bodi otomotif. Dari jawaban semua murid sekelas, hanya 5 siswa yang sesuai dengan jurusannya. Saya juga melihat banyak di antara murid kelas 11 TBO 2 yang saya ajar etika sopan santunnya kurang bagus, seperti kaki sering jegang. Saat praktek, banyak yang tidak menggunakan pakaian wearpack sesuai dengan keselamatan kerja. Melihat permasalahan itu, maka saya selaku guru berkewajiban mengarahkan dan membuka pikiran murid agar selama mereka belajar di kelas 11 TBO dapat merubah pola pikir belajar, tahu arah selama sekolah. Dan tidak kalah pentingnya, diharapkan murid bisa menjadi lebih baik akhlak dan budi pekertinya. Tantangan, masih sedikit murid yang mempunyai arah dan tujuan dalam belajar di SMK, khususnya di jurusan teknik bodi otomotif. Masih banyak murid yang sopan santun dan etikanya tidak tahu, belum menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja. Guru yang kurang peka terhadap situasi dan kondisi. Setelah saya melakukan kegiatan tersebut, saya merasa bangga dan senang karena terlihat siswa yang saya ajar ada perubahan sikap, etika, dan perilaku secara keseluruhan. Yang tadinya murid tidak tahu mana yang baik dan benar menjadi tahu. Murid ada arah dan tujuan yang jelas dalam belajar di teknik bodi otomotif. Siswa yang saya tegur karena kesalahannya langsung menyadari kesalahan yang dilakukannya itu salah dan tidak mengulangi lagi, serta minta maaf saat itu juga. Semua murid yang saya ajar antusias belajar dan rasa ingin tahunya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wahyu Budi Utomo, kelas 11 TBO 2. Saya akan menyampaikan refleksi
ada semester gasal dengan berjudul Satu Arah Menuju Sukses di Kelas. Semester gasal saya kurang tertib sehingga banyak dihukumnya, dan setelah itu memperbaiki lebih baik lagi, dan Pak Oni mengajarkan tentang tertib dan disiplin. Umpan balik dari pembelajaran tersebut tahankan dan dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Widya Fauzan, kelas 11 TPKR 2, mata pelajaran Teknik Bodi Otomotif. Saya akan refleksi pembelajaran semester gasal bersama Bapak Oni. Sangat malu dan canggung berbicara banyak orang. Setelah saya diajarkan dan dievaluasi oleh Bapak Oni, saya sudah semakin pede dan mulai tidak canggung lagi. Kembali ke pembelajaran seperti ini diterapkan dan dipertahankan terus. Tindak lanjut dari kegiatan ini, dalam setiap pembelajaran, saya konsisten mengingatkan murid yang melanggar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Membuat kesepakatan konsekuensi apa saja jika ada yang melanggar aturan dikenal dengan disiplin positif. Dampaknya, siswa menerima dengan legowo atau ikhlas, karena ketika melanggar, tindak lanjut sesuai ketentuan yang telah disepakati. Saya sebagai guru juga menjadi tanpa beban, karena kesepakatan ini dibuat oleh murid dan guru. Demikian apa yang bisa saya bagikan tentang cerita praktek baik yang saya lakukan di kelas saya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.